nama saya Fuadi Dakwan. Di sini saya mau mendisklaimer bahwa saya menggunakan peralatan yang sederhana sehingga mohon maaf apabila ada kekurangan. Baik, kita langsung mulai saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, perkenalkan nama kakak Fuadi Dakwan. Kalian bisa memanggil kakak sebagai Kak Fuad. Apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Baik, sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita membaca doa terlebih dahulu. Agar apa? Agar pembelajaran kita selalu senantiasa diberikan keberkahan dan ilmu yang kita dapat bisa bermanfaat untuk kedepannya. Baik, sebelum kita mulai pelajaran, berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, sekarang kakak mau mengecek kehadiran kalian dulu ya. Di sini ada yang tidak hadir. Coba Abid, Agil, Talita, Gusmi, Farah. Baik, hadir semua ya. Nah, mungkin sebelum kita mulai pelajaran, kita melakukan ice breaking terlebih dahulu ya. Sekarang kalian semua berdiri. Kita melakukan tepuk semangat. Oke? Tepuk semangat. 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 Baik, adik-adik, apakah kalian masih ingat pelajaran kita minggu yang lalu? Ya, bagaimana Abid? Ya, betul. Pembelajaran kita minggu yang lalu mengenai teks deskripsi. Ada yang masih ingat apa itu teks deskripsi? Ya, silahkan Talita. Ya, betul. Teks deskripsi adalah teks yang menjelaskan sesuatu atau mendeskripsikan sesuatu. Nah, pada pembelajaran hari ini kita akan mempelajari mengenai teks prosedur. Kira-kira adik-adik pernah nggak sih ngerasa bingung ketika melakukan atau membuat sesuatu? Seperti halnya adik-adik membuat nasi goreng atau mie instan, adik-adik pasti mengalami kebingungan kan? Nah, untuk mengatasi kebingungan tersebut, maka perlu suatu prosedur agar adik-adik bisa lebih mudah untuk melakukan hal tersebut. Maka dari itu, pembelajaran kita pada hari ini adalah mengenal teks prosedur. Ya, bisa dilihat adik-adik bahwasanya ada 4 hal yang akan kita bahas pada pembelajaran hari ini. Yang pertama, ada pengertian. Yang kedua, ada tujuan. Yang ketiga, ada jenis-jenis. Dan yang keempat, ada struktur teks prosedur. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai pengertian teks prosedur. Teks prosedur dalam KBBI itu berasal dari kata prosedur, yang artinya tahap atau langkah-langkah. Nah, teks prosedur ialah teks yang berisi mengenai langkah-langkah atau tahapan yang harus dipenuhi dalam melakukan sesuatu kegiatan, agar kegiatan tersebut dapat berjalan dengan baik. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari mengenai tujuan. Apa sih tujuan daripada teks prosedur? Teks prosedur bertujuan untuk menunjukkan atau menjelaskan tentang langkah-langkah bagaimana kita menggunakan, membuat, atau melakukan sesuatu secara berurutan agar sesuatu tersebut bisa terlaksana atau berjalan dengan baik. Nah, setelah kita mengetahui apa itu pengertian dan apa itu tujuan daripada teks prosedur, selanjutnya kita akan mempelajari berbagai jenis daripada teks prosedur. Jenis-jenis teks prosedur itu ada 3. Yang pertama ada teks prosedur sederhana. Teks prosedur sederhana adalah tahapan atau langkah-langkah yang berisi sesuatu kegiatan yang dibuat secara sederhana. Sederhana maksudnya di sini adalah
Langkah-langkahnya sedikit dan tahapannya itu simpel. Biasanya tidak lebih dari 2 sampai 3 langkah dan biasanya tidak lebih dari 2 sampai 3 langkah dan alat dan bahannya itu biasanya hanya sedikit, tidak banyak. Nah, contoh daripada teks prosedur sederhana adalah cara menggunakan setrika, cara menyalakan televisi, dan cara menggunakan alat penanak nasi. Selanjutnya, jenis yang kedua ada teks prosedur protokol. Teks prosedur protokol ialah langkah-langkah atau tahapan kegiatan bagaimana cara kita untuk membuat, menggunakan, atau melakukan sesuatu tidak harus secara berurutan atau urutannya bisa dibalik karena tujuannya akan tetap tercapai walaupun urutannya dibalik. Contohnya seperti cara membuat mie instan. Nah, adik-adik bisa memilih ketika membuat mie instan, adik-adik bisa memilih apakah akan menuangkan bumbunya ketika mie sedang dimasak atau akan menuangkan langsung bumbunya ke dalam mangkuk. Keduanya memang berbeda, tapi tujuannya sama, yaitu membuat mie instan. Dan ketika langkah ini tidak berurutan, adik-adik tetap bisa mencapai tujuan tersebut, yaitu membuat mie instan. Setelah kita mempelajari teks prosedur sederhana dan teks prosedur protokol, ada satu lagi jenis teks prosedur yang bisa dianggap paling rumit. Apa namanya? Yaitu teks prosedur kompleks. Apa sih teks prosedur kompleks? Jadi teks prosedur kompleks adalah langkah-langkah atau tahapan-tahapan dalam melakukan suatu kegiatan yang bersifat kompleks. Artinya kompleks di sini adalah rumit. Tahapannya banyak, langkah-langkahnya banyak, alat dan bahannya banyak. Bahkan langkah-langkahnya pun bisa ada sub tahapannya. Seperti misalnya cara membuat nasi goreng. Nah, adik-adik mungkin bisa melihat dalam membuat nasi goreng itu yang pertama langkahnya adalah siapkan bumbu halus. Biasanya di bawahnya itu ada lagi seperti siapkan bawang merah, bawang putih, lalu cincang bawang merah dan bawang putih tersebut, lalu cincang cabai, tomat, dan sebagainya. Nah, jadi dalam teks prosedur kompleks itu di dalam tahapan ada subtahapannya lagi. Sebenarnya teks prosedur kompleks dengan teks prosedur sederhana itu tidaklah jauh berbeda. Bedanya teks prosedur sederhana dengan teks prosedur kompleks adalah kalau misalkan teks prosedur sederhana itu tahapannya tidak banyak, alat dan materialnya sedikit, sedangkan teks prosedur kompleks itu biasanya alat dan bahannya banyak dan langkah-langkahnya juga lebih banyak lagi atau tidak sederhana. Nah, itulah tadi jenis-jenis mengenai teks prosedur. Sekarang kita akan mempelajari struktur daripada teks prosedur. Ada 4 bagian dalam struktur teks prosedur. Di sini bisa dilihat. Yang pertama itu ada tujuan. Yang kedua ada material. Yang ketiga ada langkah-langkah. Dan yang keempat ada penegasan ulang. Bisa diulangi? Ya, Abid silakan. Bagus. Kasih tepuk salut buat Abid. Tepuk salut. Salut. Jadi 4 struktur teks prosedur itu ada yang pertama tujuan, yang kedua ada material atau alat dan bahan, yang ketiga ada langkah-langkah, dan yang keempat ada penegasan ulang. Nah, adik-adik silakan lihat contoh teks prosedur yang kakak bagikan ya. Bisa dilihat cara membuat nasi goreng. Nah,
Di sini bisa adik-adik lihat mana tujuan, mana material, mana langkah-langkah, dan mana penegasan ulang. Oke, yang pertama tujuan. Tujuan adalah makna atau hal yang ingin kita capai setelah kita melakukan suatu teks prosedur tersebut. Biasanya tujuan ini dilihat dari judul atau paragraf pertama atau paragraf pengantar daripada teks prosedur tersebut. Nah, yang kedua, material. Material di sini berisi alat dan bahan yang akan digunakan. Apa bedanya alat dan bahan? Ayo, siapa yang tahu? Ya, apa Talita? Pinter. Alat dan bahan, bedanya kalau alat itu sesuatu yang tidak habis dipakai, kayak gunting, terus wajan. Kalau di sini di teks ini ada wajan, spatula, kompor. Nah, kalau misalkan bahan itu alat yang habis dipakai atau sesuatu yang habis dipakai, kayak nasi, bawang merah, bawang putih. Nah, itu kan kalau misalkan kita gunakan terus-menerus, itu akan habis. Jadi itu disebut sebagai bahan. Ya, sampai sini. Jadi material itu berisi alat dan bahan yang akan digunakan dalam suatu teks prosedur. Di dalam teks prosedur yang kakak kasih contoh ke kalian, itu ada 3 alat dan ada 9 bahan di dalamnya. Ya, yang ketiga ada langkah-langkah. Bisa dilihat ya di contoh tersebut, bahwasanya langkah-langkah adalah sesuatu yang kita lakukan secara berurutan dalam melaksanakan atau melakukan suatu kegiatan. Bisa dilihat langkah-langkah daripada teks prosedur yang kakak berikan ada berapa? Ya, benar, ada 3 langkah-langkah. Yang terakhir ada penegasan ulang. Apa sih penegasan ulang di dalam teks prosedur? Penegasan ulang dalam teks prosedur ialah suatu kesimpulan atau ketercapaian daripada teks prosedur yang dilakukan oleh seseorang. Kayak misalkan dalam teks yang kakak kasih itu, di situ di paragraf paling terakhir itu ada penegasan bahwa itulah cara membuat nasi goreng. Nah, itu penegasan ulang yang dimaksud dalam struktur teks prosedur. Nah, adik-adik harus tahu kalau misalkan di dalam teks prosedur itu tidak semua teks prosedur menerapkan atau berisi 4 struktur yang tadi. Ada teks prosedur yang hanya memuat tujuan dan langkah-langkah saja. Ada yang hanya memuat tujuan, lalu material dan langkah-langkah. Karena tidak semua daripada teks prosedur itu berisi keempat struktur yang tadi kakak sebutkan. Nah, itulah pembelajaran kita mengenal teks prosedur. Baiklah, sekian pembelajaran kita pada hari ini. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya dengan materi yang baru, dengan semangat yang baru. Adik-adik jangan lupa untuk belajar di rumah dan jangan lupa untuk mengulas kembali pelajaran kita pada hari ini agar tidak lupa atau tidak hilang daripada ingatan adik-adik semua. Baik, langsung saja kakak cukupkan, kurang lebihnya kakak mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.